Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman? Semuanya mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin karena Bitcoin kembali melanjutkan koreksinya dan sudah mendekati area yang kita tunggu-tunggu. Nah, kira-kira apa prediksi selanjutnya kita akan bahas di video kali ini. Dan juga pastinya ada beberapa data beserta berita terbaru yang pengen saya share untuk teman-teman semua. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Jangan di skip videonya supaya teman-teman nggak ngertinya sepotong-sepotong. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu berada di angka 1,57 triliun dolar atau turun sekitar 1,42%. Bitcoin sendiri di angka 38 ribuan, turun 2%. Ethereum 2498 turun 2%. Binance 322 dolar turun 1,95%. Cardano menjadi salah satu yang hijau hari ini, naik 3,75% ke 1,34 dolar. Kemudian XRP 0,71 dolar, Dogecoin kembali turun dari 0,2 ke 0,19. Kemudian Polkadot juga turun 1 dolar dari 18-an ke 17,49 dolar. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita mulai dari berita dulu ya guys. Berita terbaru yang datang hari ini pertama dari Google. Dikatakan di sini Google running crypto ads again as new policy goes into effect. Jadi setelah kemarin di tahun 2018 bulan Juni, Google itu nge-ban iklan yang berkaitan dengan kripto dan ICO atau Initial Coin Offering. Tapi per hari ini itu udah dicabut lagi. Jadi udah boleh iklan lagi di Google soal kripto dan ICO. Jadi teman-teman siap-siap untuk ngelihat banyak sekali lagi iklan mengenai kripto maupun ICO atau Initial Coin Offering. Oke, jadi itu adalah berita pertama. Kemudian ada berita kedua. Ini bukan berita sih, tapi ini adalah data ya. Oke, jadi teman-teman pastinya udah tahu juga kalau misalnya subscriber lama udah pernah lihat juga harusnya chart ini. Ini adalah stock to flow model, dimana chart ini dikatakan bisa menunjukkan harga wajarnya Bitcoin pada waktu itu. Nah, harga wajarnya itu adalah di garis warna merah marun ini. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, untuk sekarang menurut stock to flow model itu harga wajar Bitcoin berada di angka 85.000 dolar. Sedangkan kita sekarang masih di 38 ribuan. So, kesimpulannya menurut stock to flow model Bitcoin masih dalam keadaan under value. Nah, tapi bukan itu yang mau kita bahas kali ini, karena sebelumnya kita udah pernah bahas soal ini. Soal kita sangat jauh berada di bawah garis harga wajarnya di sini, jadi kita masih mempunyai kesempatan untuk naik ke atas. Nah, tetapi yang mau dibahas di sini adalah artikel dari Cointelegraph juga yang mengatakan ada seorang analis yang namanya Will Clemente itu mengatakan bahwa stock to flow model ini juga ada trend line-nya gitu. Dan ini disebut mana tadi? Ini. Analis William Clemente note that BTC USD has reached a bullish springboard zone on the stock to flow model. Jadi yang analisnya adalah namanya William Clemente ya. Jadi menurut dia, kalau teman-teman perhatikan sepanjang sejarahnya Bitcoin, nah ini adalah stock to flow deflectionnya, istilahnya semacam stokastiknya lah gitu ya. Dan teman-teman kalau perhatikan itu ada semacam trend line-nya di sini. Kalau teman-teman lihat gambarnya di sini itu di bawah ini, yang ini. Nah, menariknya adalah setiap kita menyentuh trend line ini, itu akan ada bounce besar-besaran ke atas. Sudah terjadi 1, 2, 3, 4 kali dalam sejarah. Jadi ini mungkin belum bisa dihitung ya, karena untuk membentuk sebuah trend line minimal kita harus mempunyai 2 titik. Nah, mungkin kita harus lihatnya titik ketiga, 4 ataupun 5. Nah, setiap kali kita menyentuh trend line di sini, maka teman-teman bisa perhatikan itu harganya cenderung akan kembali naik ke atas. Pertama di sini di sekitar tahun 2015-an ya.
kita langsung naik ke atas. Kemudian ketika nyentuh lagi di tahun 2017 dan 2017 itu 2 kali kita nyentuh di trendline ini, dan dua-duanya itu menghasilkan kenaikan yang ke atas. Nah, ini adalah ke 1, 2, 3, 4, 5, hitungannya mungkin ke 5 kali dalam sejarah ya. Mungkin yang pertama kita nggak hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Kelima kali dalam sejarah kita itu nyentuh lagi ke trendline di sini. Dan teman-teman bisa perhatikan kita itu jauh di bawah harga fair value-nya atau harga wajarnya. Dan sekarang kita udah nyentuh dan udah mulai spike ke atas. Oke, jadi bisa jadi ini juga menjadi sebuah indikasi yang cukup positif. Dan menurut historisnya, harusnya kalau ini terjadi maka akan ada rally besar-besaran ke atas secara historis. Teman-teman percaya? Boleh. Tidak percaya juga tidak masalah. Tetapi ini secara historis dan sudah dibuktikan 3 kali sebelumnya berturut-turut itu menghasilkan rally yang cukup besar ke atas. Oke, kemudian juga di sini dikatakan ada transfer besar-besaran di OTC market gitu ya. Jadi gini guys, kalau misalnya institusi besar itu membeli, biasanya itu tidak langsung belinya melalui exchange, tetapi melalui OTC market. Jadi mereka belinya dengan bekerjasama dengan sebuah exchange untuk mencari orang-orang yang pengen ngejual. Misalnya mereka pengen beli $1 billion ya, bentuknya Bitcoin, $1 billion pengen beli. Nah, mereka minta exchange untuk mencarikan orang-orang yang pengen ngejual. Oke, pengen ngejual dan dikumpulkan mungkin sampai setara $1 billion yang pengen dijual, kemudian itu di barter. Jadi istilahnya cuma ditransfer aja. Jadi mereka tidak langsung membeli di exchange, tapi semacam barter. Jadi itu istilahnya disebut OTC market. Jadi mereka belinya di belakang layar. Itulah mengapa walaupun banyak institusi besar yang mulai masuk, kita nggak ngelihat pergerakan harga yang cukup signifikan ke atas beberapa hari terakhir, karena banyak sekali paus yang mengakumulasi, institusi besar yang mengakumulasi, tetapi mereka belinya di OTC market. Jadi mereka cuman misalnya kasih tahu ke exchange nih, saya pengen beli Bitcoin $2 miliar. Nah, exchange cuma mencarikan kumpulin penjual-penjual yang pengen jual Bitcoin, dan kalau misalnya udah terkumpul $2 miliar, nah mereka yang mau jual ini disuruh transfer Bitcoinnya ke satu orang ini. Nah, uangnya ditransfer ke penjual tersebut, ya kan? Jadi istilahnya cuma kayak barter gitu, cuma pindah tangan aja. Makanya mereka tidak membuat harganya spike, tidak membuat harga Bitcoin spike, karena mereka cuma barter aja. Nah, ini ditunjukkan di token transfer di sini yang terjadi spike di 1 atau 2 hari beberapa hari sebelum ini ya. Terjadi spike yang sangat tinggi yang menunjukkan itu ada token atau Bitcoin yang ditransfer dari satu wallet ke wallet lain itu dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu biasanya adalah sebuah institusi besar yang membeli misalnya melalui OTC market, dan mungkin kita nggak ngelihat, kalau misalnya cuman lihat chartnya aja nggak kelihatan karena mereka cuman semacam barter gitu ya. Nah, tapi dengan adanya hal ini kita tahu bahwa kayaknya institusi besar ini udah mulai pada masuk. Nah, dan hanya menunggu waktu saja harusnya ketika momentum bullishnya kembali datang, kita akan kembali naik ke atas. Oke. Kemudian ini juga ada sebuah data yang kalau misalnya teman-teman nonton video saya beberapa hari sebelumnya, harusnya udah tahu duluan. Dan baru hari ini dibuatin artikelnya oleh Cointelegraph, dikatakan Bitcoin outflows from centralized exchange surge to 100,000 Bitcoin monthly. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah sebuah indikator yang sudah pernah saya tunjukkan beberapa hari sebelumnya. Jadi selamat kalau teman-teman yang subscriber harusnya ada tahu duluan. Dan saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menggali ya informasi untuk teman-teman semua, supaya teman-teman tahu duluan lah daripada media-media mainstream ini yang baru membuat artikelnya, dan orang-orang yang membaca ini baru tahu sekarang, tapi teman-teman udah tahu duluan gitu ya. Tapi saya cuma minta pajaknya satu guys, like aja, bantu saya like supaya saya lebih semangat lah gitu gali informasinya untuk teman-teman semua dan mencarikan apakah arti dari semua ini gitu ya. Nah, gitulah istilahnya. Jadi mohon bantuan like-nya aja, oke? Nah, jadi dikatakan di sini
dalam beberapa hari terakhir itu ada significant outflow volume from exchange. Jadi ada outflow Bitcoin yang istilahnya banyak sekali orang menarik Bitcoin dari exchange ke cold wallet pribadi. Jadi itu teman-teman pasti udah pernah dengar juga saya sebutin karena memang udah pernah saya bahas ini, dan ini baru hari ini dibahas di Cointelegraph. Dan dalam beberapa hari terakhir itu ada sekitar dalam sebulan kita udah menyentuh minus 100.000 Bitcoin per month, atau 100.000 Bitcoin per bulan itu ditarik dari exchange. Dan terakhir kali kita melihat penarikan sebesar ini itu di tahun 2020 bulan November ketika harganya lagi naik-naiknya, lagi meroket. Dan juga sekitar bulan April harusnya ya, di sini sekitar bulan April itu juga cukup dalam. Di sini teman-teman bisa melihat spike-nya cukup dalam ke bawah, dan itu juga menyebabkan harganya naik ke atas. Ya pada intinya simple guys, kalau misalnya makin banyak orang yang menarik Bitcoinnya dari exchange dan hold, otomatis circulating supply tidak lagi terlalu banyak karena udah rata-rata di hold sama cold wallet ya, sama wallet pribadi udah ditarik dari exchange. Jadi circulating supply di exchange itu udah nggak banyak lagi yang liquid. So kalau misalnya permintaannya tetap banyak sedangkan supply-nya sedikit, ya sudah, harga sudah pasti naik. Nah itu simpelnya seperti itu. Dan teman-teman kalau yang udah subscriber lama harusnya udah tahu ini, udah tahu duluan gitu ya. Oke, jadi itu adalah beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya tunjukin ke teman-teman. Nah, mungkin yang ditunggu teman-teman adalah update analisis teknikal ya. Jadi oke lah, kita sekarang langsung ke technical analysis saja. Nah, kalau misalnya kita lihat di daily chart. Oke, daily chart. Kita sudah 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut itu close candle merah, dan hari ini masih merah tetapi belum close ya. Dan kita sudah approach atau mendekati harga atau level yang kita wanti-wanti di area 37 sampai 36.000. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di indikator EMA-nya atau Exponential Moving Average, kita sedikit di bawah Exponential Moving Average 200, tetapi masih sedikit di atas Exponential Moving Average 50 di daily chart. Dan menariknya, Exponential Moving Average 50 ini sekarang bertepatan dengan kotak biru kita di sini, dan ada kemungkinan akan membuat semacam support ketika kita udah nyentuh di sini. Oke, itu outlook secara daily. Sekarang kita lihat ke 1 hour chart supaya lebih jelas. Oke, jadi gini guys, kemarin kita udah bahas ketika video kemarin dibuat itu sekitaran harganya mungkin sekitaran di sini kali ya. Seingat saya itu mungkin sekitaran di sini. Saya juga ada pesan ke teman-teman bahwa kita sekarang berada di channel ini. Kita masih bermain di channel ini. Dan sampai hari ini pun kita masih berada dalam channel tersebut. Walaupun ada beberapa kali percobaan breakdown ke bawah, tetapi tidak berhasil. Dan kita kembali masuk ke channel ini. Dan bisa jadi dalam satu hari ini kita juga masih akan bermain di channel ini. Tetapi kalau teman-teman perhatikan di 15 minute chart, oke, kita udah mulai kayak sideways banget. Jadi kayak udah menemukan bottomnya gitu, tapi itu belum bisa dikonfirmasi karena kita udah 2 kali mencoba breakdown ke bawah langsung di reject lagi ke atas. Jadi ini bisa jadi kalau teman-teman sebut double bottom juga bisa. Kalau teman-teman misalnya bilang inverted head and shoulder juga ya mirip juga sih gitu kan. Nah, bisa juga. Ya kan? Nah, tetapi saya masih kalau misalnya buy itu masih kalau kondisi sekarang, kalau misalnya kita naik dari sini pun, saya masih harus tunggu konfirmasi dulu sebelum masuk. Karena kita harus disiplin guys. Karena kan kita kan kemarin analisanya kita pengennya itu mencari peluang buy-nya di sekitar area kotak biru kita ini. Tetapi kalau memang market tidak memberikan kesempatan itu dan misalnya langsung breakout dari sini, maka kita harus tunggu lagi konfirmasi yang ada. Misalnya ketika naik di sini, kemudian kita membentuk semacam pattern continuation, misalnya semacam flag atau symmetrical triangle, ya kan?
apapun lah yang pokoknya pattern continuation. Nah, ketika itu terjadi baru kita mungkin boleh, oh kayaknya udah pengen naik lagi gitu, baru kita ikut masuk. Tetapi untuk sementara kita masih mungkin prefer untuk Bitcoin kembali turun lagi sekali lagi baru naik ke atas ya. Nah, skenario ini juga kalau misalnya teman-teman bingung gimana sih Bang penampakannya gitu ya. Nah, ini saya udah cariin contohnya gitu supaya teman-teman lebih jelas. Contoh pertama di sini. Nah, ketika kita turun harganya di sini seperti sama dengan kita lagi koreksi. Kemudian udah mulai naik kan? Di sini mulai breakout. Nah, ini hanya untuk bull trap aja. Kemudian dibawa turun lagi sekali lagi. Nah, ini bear trap. Langsung kita dibawa naik ke atas. Nah, jadi yang saya cari itu mungkin semacam ini, semacam fake breakout ke bawah. Jadi ketika udah ada sedikit momentum ke atas, dibanting lagi ke bawah, dan tiba-tiba dibawa naik lagi ke atas. Jadi semacam fake breakout ke bawah, dan bisa jadi itu adalah menjadi skenario yang akan terjadi nanti. Sama juga yang terjadi di sini, cuman ini fake breakoutnya lebih kecil. Teman-teman bisa lihat ketika kita terkoreksi di sini, dibawa breakout sedikit ke atas untuk jadi bull trap, kemudian banting lagi ke bawah untuk fake breakout ke bawah, dan kita dibawa naik lagi ke atas. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya guys. Menurut saya skenario-nya bisa saja terjadi seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, maka kalau digambarin ya mirip-mirip seperti ini ya. Mungkin nggak persis guys, tapi mirip-mirip lah ya. Kalaupun kita breakout misalnya, tapi tidak disertai dengan momentum, maka ini hanya sebagai bull trap aja. Kemudian dibawa banting lagi ke bawah. Dan setelah sudah banyak sekali stop loss yang terkena di sini, dibawa banting lagi ke atas. Nah, itu skenario yang saya lebih prefer. Kalau ini terjadi, maka kemungkinan saya akan mencari peluang untuk buy gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang ada dua skenario. Kalau kita nyampe lagi ke bawah, kalau kita breakout ke atas kemudian dibanting ke bawah, kemudian membuat fake breakout, jadi kita itu akan menjadi skenario pertama. Skenario kedua, kita sudah menemukan bottom di sini. Bisa jadi ini adalah double bottom, atau teman-teman melihatnya sebagai inverse head and shoulder. Kita naik dari sini. Nah, konfirmasinya apa? Kalau misalnya kita udah menemukan bottom, ya kita harus ngelihat. Kalau kita udah breakout, ya seperti yang tadi saya bilang, harus ada pattern continuation ke atas. Misalnya flag, seperti yang tadi saya bilang. Atau misalnya symmetrical triangle misalnya. Atau apapun pattern continuation-nya. Nah, jadi dua skenario itu yang saya perhatikan sekarang. Nah, kalau teman-teman lihat 4-hour chart juga, kita sebenarnya masih mempunyai sedikit ruang sebelum kita nyentuh ke oversold. Oke, jadi ya saya mungkin masih bisa ekspektasi kotak biru kita ini masih akan tersentuh. Karena kalau kita misalnya nyentuh ke sini, kemungkinan kita udah akan ada di area oversold di bawah 30 di indikator RSI-nya. Dan teman-teman perhatikan di beberapa waktu sebelumnya, ketika RSI itu nyentuh di bawah 30, itu sering sekali terjadi langsung bounce ke atas secara besar-besaran. Terjadi di sini, di sini, di sini juga sama, di sini, di sini, di sini, banyak banget lah. Pokoknya indikatornya kalau misalnya udah di bawah 30, biasanya indikasinya sudah oversold dan kemungkinan akan ada bounce. Oke? Jadi itu adalah outlook sementara untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video hari ini sampai selesai, dari awal sampai selesai, dan udah bantu nonton iklannya, apalagi udah bantu like dan share. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.